Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Nah, di Indonesia terdapat banyak cerita dan kepercayaan tentang makhluk halus yang diyakini oleh masyarakat. Salah satu makhluk tersebut adalah tuyul, yang sering dianggap sebagai roh atau makhluk gaib kecil dengan kemampuan supranatural yang bisa mengambil uang. Meskipun tuyul seringkali digambarkan sebagai sosok yang nakal atau berbahaya. Nah, tuyul dalam konteks mitologi Indonesia sering digambarkan sebagai makhluk kecil berwujud anak kecil dengan rambut gimbal dan seragam seperti pekerja konstruksi. Konon, tuyul dipercaya dapat dikendalikan oleh dukun atau orang yang memiliki pengetahuan supranatural tertentu. Ada juga kepercayaan bahwa tuyul adalah jiwa anak yang meninggal sebelum mencapai usia dewasa dan terpaksa mengembara sebagai makhluk gaib. Tuyul juga sering dikaitkan dengan praktek-praktek spiritual tertentu. Nah, dalam praktek ini tuyul dianggap sebagai pengawal atau pembantu yang dapat membantu pemiliknya mencapai tujuan materi mereka. Namun perlu dicatat bahwa praktek semacam ini bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku. Selain dalam kepercayaan tradisional, tuyul juga sering muncul dalam karya seni, cerita rakyat, dan budaya populer di Indonesia. Misalnya dalam film, tuyul sering digambarkan sebagai karakter yang nakal atau lucu, seringkali menjadi sumber komedi dalam literatur. Tuyul juga sering muncul sebagai elemen dalam cerita atau dongeng untuk mengajarkan moral kepada pembacanya. Tuyul digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki ciri fisik pendek seperti anak kecil dan berkepala botak. Tuyul sendiri identik dengan tugasnya yang mengambil uang dan barang mewah dari rumah orang lain. Penggambaran lain dari tuyul adalah memiliki warna kulit keperakan, bersifat sosial, punya pemimpin dan koloni, bersuara seperti anak ayam. Tuyul bisa dipekerjakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya untuk pesugihan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengusir tuyul, mulai menaruh cermin, bawang putih, bawang merah di penyimpanan uang, ataupun dengan yuyu. Untuk Islam sendiri, tuyul termasuk dikategorikan golongan jin dari jenis iblis. Konon, tuyul suka sekali menyusu pada wanita yang menjadi istri pemilik tuyul atau dirinya jika pemilik merupakan seorang wanita. Tuyul memiliki sejumlah kelebihan, bisa menghilang dan lari yang sangat cepat. Jika terlihat oleh manusia, dia akan tampak seperti wujud aslinya dan tidak bisa berubah seperti jin yang lain. Nah, inilah ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Yang pertama, pemilik tuyul biasanya akan menyisakan makanannya saat makan malam di piring. Pemelihara juga tidak boleh mencuci tangan setelah makan karena tuyul pemeliharaannya itu akan menjilatinya ketika dia tidur. Yang kedua, pemelihara tuyul biasanya akan berjalan dengan kedua tangan di belakang yang berada di punggung seolah sedang menggendong anak kecil. Dia akan keliling komplek untuk mensurvei lokasi rumah yang akan dijadikan sasaran. Yang ketiga, pemilik tuyul biasanya memiliki rumah yang catnya berwarna. Ini karena tuyul sangat menyukai hal tersebut. Karakter tuyul layaknya anak-anak yang suka dengan nuansa warna-warni. Yang keempat, kamar pemilik tuyul biasanya ada banyak kembang dan sesajen ritual. Nah, yang kelima, biasanya pemilik makannya dia tidak yang enak-enak, enggak, karena tuyul biasanya tidak mau kalau majikannya makan atau lauk pauknya yang sifatnya enak-enak. Nah, jadi tuyul tidak mau, tidak boleh gitu. Dan biasanya katanya
pemilik juga akan bersetubuh dengan tuyul. Nah, itu sudah perjanjian. Kalau memang pemilik itu punya suami atau punya istri, nah mereka akan tahu perjanjian tersebut. Karena apa? Ya intinya tuyul itu mengatakan istri kamu ya istriku. Jadi artinya dia juga akan bersetubuh. Nah, keberadaan tuyul dalam mitos dan kepercayaan tradisional Indonesia telah ada sejak lama. Bagi sebagian orang, tuyul dianggap sebagai makhluk gaib yang misterius dan dapat membantu atau merugikan manusia, tergantung pada cara mereka diperlakukan. Namun penting untuk diingat bahwa cerita tentang tuyul lebih banyak sebagai cerita rakyat, dan kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan tuyul tidak seharusnya digunakan untuk tujuan yang negatif atau merugikan orang lain. Terlepas dari kepercayaan individu, tuyul tetap menjadi bagian yang menarik dalam budaya Indonesia yang kaya dengan mitos dan kepercayaan yang sangat beragam di Indonesia. Dan memang kabarnya setiap desa katanya memelihara tuyul. Oke, terima kasih. Itulah sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.